Catat bahwa RI ini akan konsisten ya Pak menguasai 30% nilai ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Lalu apakah sebetulnya nilai ini sudah sesuai dengan ekspektasi dan juga memang potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia? Sudah sesuai, menurut saya malah sebenarnya bisa lebih lebih besar lagi ya, karena kan sebenarnya itu sudah memperhitungkan faktor mungkin akan terjadi resesi ya, atau stagflasi atau penurunan, di, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, mungkin beberapa tahun aja, mudah-mudahan nggak lama ya. Itu satu gitu. Jadi karena sebenarnya kalau nggak ada, yang namanya resesi itu potensinya bisa lebih besar. Yang kedua menurut saya potensinya sebenarnya bisa lebih besar lagi, kenapa? Karena ada, daerah-daerah atau belum seluruh Indonesia itu secara merata tercover oleh, digitalisasi. Memang kenyataannya digitalisasi yang ada di Indonesia itu masih, terkonsentrasi di kota besar. Dan di rural area, di pedesaan, atau bahkan di kota tier 2, tier 3, itu belum seluruhnya mengadopsi, digitalisasi. Jadi sebenarnya peluangnya masih bisa lebih besar lagi, tapi memang kan itu kita bicara peluang, kenyataannya apakah bisa terjadi atau tercapai, nah itu pertanyaan yang berbeda. Baik, Pak Edi lalu sebetulnya bagaimana para venture capital ini memanfaatkan data Google ini ya, artinya dalam menyasar bisnis yang mungkin memang ingin didanai Pak Edi? Ya, jadi mungkin kita melihat, satu kan sebenarnya research-nya bagus, cuman mungkin, bagi kami para investor, nah investor tuh macam-macam, ada yang angel investor, ada yang venture capital, ada yang korporasi, dan lain-lain ya. Kita mungkin appetite kita beda-beda gitu. Ada yang mainnya, berdasarkan sektor, kita hanya invest ke sektor tertentu, misalnya contoh misalnya modal ventura yang didanai oleh perbankan, ya fokusnya akan ke fintech terutama gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin yang venture capital yang didanai oleh konglomerat misalnya di sawit atau energi, ya fokusnya akan ke situ. Tapi ada juga venture capital investor yang agnostik, semua dia bisa ya. Ini beda-beda. Yang kedua, soal stage, tahapan. Ada yang main di early stage, ya, seed, series A. Ada yang main di growth stage, series B, series C, series D. Ada juga yang bermain di misalnya late stage, yaitu adalah pre-IPO. Jadi memang investor tuh beda-beda mandatnya dan beda-beda fokusnya. Nah, kita menyiasati research dari Google Temasek BNI ini adalah dengan cara adalah kita melihat tren apa sih yang sedang terjadi dan kita harus breakdown berdasarkan tidak hanya seluruhan digital, ekonomi digital, tapi berdasarkan sektor, berdasarkan daerah, dan berdasarkan tahapan. Baik, Pak Edi, tapi ini menjadi menarik begitu ya Pak jika kita memperhatikan bahwa sektor e-commerce ini diproyeksi bakal menjadi motor utama dalam menciptakan nilai ekonomi digital di Indonesia. Karena di sisi lain kita melihat banyak PHK terjadi justru pada bisnis e-commerce, khususnya di tanah air. Sebetulnya ini sedang berada dalam kondisi yang seperti apa Pak Edi? Ya, e-commerce ini menarik ya, fenomena yang menarik ya. E-commerce itu menurut saya ada di persimpangan. Kenapa? Karena e-commerce itu mungkin kalau memang ada resesi akan datang atau pelemahan akan datang, pelemahan ekonomi akan datang di Indonesia, e-commerce itu menurut saya akan terdampak negatif ya. Dalam arti transaksi berkurang. Orang yang mungkin daya belinya berkurang atau misalnya kita bicara worst case adalah orang yang ter-PHK, dia akan mengurangi belanja online-nya atau transaksi online-nya ya. Karena itu tidak melulu murah ya dan banyak yang impulsif juga. Jadi menurut saya e-commerce harus hati-hati. Itu bisa terdampak secara negatif jika terjadi resesi. Nah, dan efek-efek sampingnya kalau e-commerce itu terhubung ke banyak sektor lain termasuk ya misalnya kita beli melalui e-commerce platform ya terus kemudian ya pengirimannya kan melalui perusahaan logistik gitu itu akan terdampak pula pembayarannya melalui perusahaan fintech gitu e-wallet dan sebagainya jadi semua itu terdampak ya. Nah tapi ya memang yang terjadi PHK dan segala macam itu adalah cara supaya e-commerce itu mengurangi bakar-bakar uangnya tetap survive karena kalau misalnya volume berkurang dan e-commerce harus survive karena investor lebih selektif, caranya adalah dengan mengurangi promo, cashback, diskon, apapun itu. Ya akibatnya, ya berarti udah nggak bisa jor-joran
rekrut tim, promo, cashback, diskon seperti dulu. Harus lebih mengelola cash flow-nya secara efisien. Caranya itu mengurangi promo, mengurangi karyawan, unfortunately, dan mengurangi produk fitur dan sebagainya. Ini menurut saya, ini proses pematangan industri lah harus dilakukan. Pahit memang, tapi harus dilakukan. Baik, Pak Edi, itu artinya untuk sektor dari e-commerce sendiri di sisa tahun 2022 ini bahkan di 2023 mendatang masih akan tetap menarik begitu ya Pak? Secara selektif ya, menurut saya nggak akan semuanya akan bertahan juga ya. Jujur saya kalau misalnya kita bicara e-commerce marketplace yang besar, ya saya mungkin 10 jari di 2 tangan saya nggak cukup gitu, banyak banget kan sebenarnya. Apakah semuanya akan bertahan? Ya menurut saya sih mungkin nggak ya. Saya nggak tahu, tapi jangan tanya saya mana yang nggak bertahan, karena saya itu kan harus lihat secara mendetail satu persatu ya. Tapi kan Indonesia itu apakah butuh sekian banyak e-commerce platform? Ya mungkin belum tentu, karena mungkin akan terjadi konsolidasi gitu. Sama pertanyaan saya adalah ke platform-platform yang lain, apakah seluruh perusahaan logistik, apakah seluruh e-wallet akan bertahan dan sebagainya ya. Itu mungkin udah naturally di industri kita itu di awal 10 tahun, 12 tahun lalu itu semua pada berdiri rame-rame, pada bersaing, itu kan bagus. Tapi pada kenyataannya nantinya akan terjadi konsolidasi, akan ada yang tutup karena uangnya kurang atau platformnya kurang bagus dan jumlahnya mengecil, lebih sedikit tapi lebih quality. Ini sekarang kita pematangan industri itu kita tuh udah bukan lagi soal quantity, jumlah startups, tapi quality of the startups-nya.